Akhir pekan yang membawa bencana bagi Francesco Bagnaia di Misano menandai titik terendah bagi pembalap tersukses dalam sejarah Ducati. Pembalap Italia itu diingatkan oleh pabrikan bahwa krisis kepercayaan diri yang melumpuhkannya berasal dari dalam dirinya sendiri, bukan dari motor yang ia kendarai. Kondisi Bagnaia saat ini telah mengundang simpati dari berbagai pihak. Tidak hanya dari sesama pembalap VR46 Academy, tetapi juga dari para rival seperti Marc Marquez. Kemenangan ke-11 pembalap Spanyol itu musim ini, yang diraih di GP San Marino, membuatnya sedikit lagi meraih mahkota MotoGP ketujuhnya yang berpotensi untuk dikunci di Jepang dalam waktu 2 minggu lagi. Jika ia berhasil, Marquez akan menuntaskan salah satu aksi comeback paling luar biasa dalam sejarah olahraga 6 tahun setelah gelar terakhirnya, dan setelah menjalani 4 kali operasi pasca cedera lengan yang mengancam karirnya. Marquez sedang berada di puncak kejayaan tepat di saat rekan setimnya sedang menjalani masa tergelapnya. Ia meninggalkan Misano dengan tangan hampa yang merupakan hasil 0 poin keduanya setelah Le Mans. Dan kali ini terjadi di depan para penggemar tuan rumahnya. Para penggemar tersebut sama seperti seluruh pedok dan manajemen Ducati, semuanya menanyakan pertanyaan yang sama, apa yang salah dengan Bagnaia? Menurut seorang sumber senior Ducati yang berbicara kepada motorsport.com, jawaban atas pertanyaan itu hanya ada pada diri Bagnaia sendiri. Sumber tersebut menegaskan bahwa pihak Ducati ingin membantu, tetapi Bagnaia harus mengizinkan mereka untuk membantunya. Bagnaia tidak seharusnya finish sebagai yang terakhir di antara para pembalap Ducati, karena Pecco jauh lebih baik dari itu. Masalahnya bukan Marc yang mengalahkannya, karena hal itu bisa dimengerti dan diterima oleh Bagnaia. Tapi masalah sesungguhnya adalah pembalap-pembalap lain kini tampil lebih konsisten darinya. Inilah kesimpulan yang telah dicapai Ducati setelah melakukan analisis mendalam terhadap motor Desmo Sedici, di mana mereka tidak menemukan adanya penjelasan teknis atau mekanis atas kurangnya kepercayaan diri yang dikeluhkan Bagnaia sejak awal musim. Meskipun begitu, Ducati telah memilih untuk melindunginya di depan publik dengan menerima keluh kesahnya bahkan dengan resiko membahayakan citra timnya. Namun di Misano, pembalap kelahiran Turin itu mencapai titik terendah. Pada hari Sabtu, ia start dari posisi ke-8 dan finish ke-13 di balapan sprint. Terpaut lebih dari 16 detik dari pemenang Marco Bezzecchi, hanya dalam 13 putaran. Ia menggambarkan situasinya seolah sedang menjalani mimpi buruk dan merasa pasti ada sesuatu yang besar yang membuatnya 1,5 detik lebih lambat. Ia kemudian menambahkan kalimat yang pernah terdengar darinya sebelumnya, yaitu bahwa kesabarannya mulai habis. Pada hari Minggu, ia terjatuh pada putaran ke-8 saat berada di posisi ke-8 yang membuatnya semakin terpuruk. Pihak Ducati melindunginya dari pers dengan membatasi komentar pasca balapannya hanya pada kewajiban kontrak singkat di belakang garasi. Ia baru meninggalkan garasi pada pukul 19.05, 5 jam setelah balapan, setelah melakukan percakapan panjang dengan Casey Stoner, sosok lain yang mencoba untuk membangkitkan semangatnya. Kesabaran Pecco telah habis, begitu pula dengan kesabaran kami dan juga para penggemarnya. Begitu komentar Gigi Dall'Igna, insinyur di balik motor GP25 di mana Marquez melaju kencang, sementara Bagnaia menderita. Bagnaia terakhir kali naik podium di Sachsenring, di mana ia finish ketiga sebelum jeda musim panas. Dalam 5 seri sejak saat itu, ia hanya mengumpulkan 40 poin. Dalam periode yang sama, Marquez mengumpulkan 168 poin, Bezzecchi 99, Pedro Acosta 89, dan Alex Marquez 69. Kecuali jika ia menghentikan kejatuhan bebas ini, Bagnaia tidak hanya beresiko kehilangan posisi ketiganya di kejuaraan, dengan Bezzecchi kini hanya terpaut 8 poin, tetapi juga dikejar oleh Acosta yang terpaut 49 poin di posisi kelima. Di depan publik, baik Ducati maupun Bagnaia bersikeras bahwa semua upaya difokuskan untuk menemukan akar penyebab ketidaknyamanannya yang mencegahnya untuk mengeluarkan potensinya. Potensi yang sama yang menjadikannya juara dunia 2 kali pertama di atas Ducati dan pembalap tersuksesnya dengan 30 kemenangan dan 58 podium. Namun di balik layar, pesannya berbeda. Kuncinya tidak terletak pada penggantian komponen atau setelan, melainkan pada pola pikir Bagnaia. Tampaknya tidak masuk akal bahwa tidak ada satupun dari sekian banyak insinyur Ducati yang bisa menunjukkan pemicu teknis dari kemerosotannya. Ada yang mengatakan bahwa ini bukan tentang GP24, GP25, atau GP26. Masalahnya tidak ada di sana. Saat Ducati menasihatinya untuk terus berkendara sebagai terapi karena ia telah memilih untuk tidak bekerja dengan seorang psikolog olahraga. Pada Senin, Bagnaia dan sisa pembalap di grid kembali ke lintasan dengan motor yang sama yang ia gunakan saat terjatuh sehari sebelumnya.
Ia memperbaiki waktunya 1 detik penuh, finish di urutan ke-6 di catatan waktu tes di depan Marquez. Stoner berada di sisinya hampir sepanjang waktu, tidak hanya menawarkan nasihat tetapi juga saran setup. Hubungannya dengan Christian Gabarini, kepala kru Bagnaia saat ini, dan Insinyur Stoner selama 2 gelar juaranya, membuat komunikasi menjadi alami dan lancar. Bagnaia mengakui bahwa ia akan senang jika Casey bisa bersamanya sepanjang waktu. Ia tahu itu tidak mungkin, tetapi setiap kali ada kesempatan, ia mencoba untuk memanfaatkannya sebaik mungkin.